Ya, Oke, right. Shalom sahabat kompak semuanya yang hadir di Zoom maupun yang menyaksikan melalui YouTube channel. Hidup ini terlalu berharga untuk dilewati begitu saja. Karena itu, jangan lewatkan tayangan podcast yang ini. Ya, remember, inspiration is just one story away. Inspirasi hanya berjarak satu cerita. Ya, narasumber kita hari ini sungguh luar biasa. Saya percaya apa yang akan Anda dengar bukan hanya menjadi inspirasi tapi juga berkat dan penguatan bagi kehidupan kita semua. Baik, saya Andre Wahyudi Broto, tuan rumah yang akan memandu perbincangan kita siang hari ini. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Loh, sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Karena firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 bicara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi the highest authority adalah Alkitab. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya, ya. Jadi karena firman adalah dasar kebenaran yang menjadi pedoman hidup setiap kita, ya teman-teman. Jadi otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, bukan Roma, bukan Vatikan, bukan apa ya, tapi Alkitab adalah the highest authority. Karena Yohanes 1 ayat 1 bicara, dia nggak pernah bilang pada mulanya adalah agama Kristen. Enggak, pada mulanya adalah firman. Ya teman-teman, sebelum kita mulai, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami pada siang hari ini. Kami percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Engkaulah yang mempertemukan kami dalam podcast hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap percakapan dan kesaksian yang akan kami dengarkan. Pakailah semuanya itu menjadi berkat, penguatan, dan inspirasi bagi setiap orang yang menyaksikan YouTube channel ini. Urapi narasumber kami, Mbak Hana, dan urapi juga setiap pendengar. Biarlah melalui kesaksian ini banyak orang semakin mengenal kasih-Mu dan semakin dekat kepadamu. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya sapa dulu. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Pak Lambert Layo di Wasuponda, di Sulawesi Selatan ya, di Wasuponda dekat Sorowako ini. Selamat siang Pak Wimpi di Bandung. Pak Wimpi Tanamal, apa kabar Pak Wimpi? Selamat siang Ibu Eliana Sumajaya. Selamat siang Ibu Eliana, di mana? Halo? Halo? Ya, nggak monitor ya. Oke, selamat siang Ibu Eliana dan Ibu Lia di Jakarta. Ibu Lia yang di mana nih? Yang di Sentul itu kah? Halo, selamat siang Ibu Lia. Ya, nggak monitor juga. Oke, selamat siang narasumber kita Ibu Hana Lintik ya. Oke, teman-teman, sahabat kompak, hari ini kita akan mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan seseorang, Mbak Hana, yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang orang yang tidak percaya, ya. Bahkan pada masa mudanya, ia tidak mengenal dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, nah ini hebatnya ya. Tuhan mempunyai caranya sendiri untuk menjangkau manusia. Manusia siapa? Oknumnya ada di sini. Ibu Hana ada di sini. Ini oknumnya di sini ya. Ketika masih duduk di bangku SMP kelas 3 Semarang, ya Mbak Hana
Dia mendengarkan lagu rohani yang dinyanyikan oleh sebuah kelompok musik di balai desa di suatu kampung di Semarang ya. Tanpa disadari, lirik lagu tersebut terus terngiang-ngiang di dalam hatinya dan menjadi awal sentuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Sejak saat itu muncul kerinduan dari seorang Hana ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya mulai mengikuti ibadah di gereja Isa Al-Masih ya, mengikuti pelajaran dasar kekristenan dan kemudian puji Tuhan menerima baptisan. Perjalanan itu tidak berhenti di sana loh. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Tuhan memanggilnya untuk belajar di Sekolah Tinggi Teologi Beria di Salatiga, Jawa Tengah. Hingga akhirnya ia ditahbiskan menjadi seorang pendeta dan melayani Tuhan di Purbalingga. Sungguh luar biasa ya. Cara-cara Tuhan bekerja ya. Tuhan yang menjumpai Mbak Hana adalah Tuhan yang sama yang masih bekerja sampai hari ini. Ya, teman-teman, kiranya kesaksian yang akan kita dengarkan menguatkan iman kita dan menolong setiap orang yang sedang mencari Tuhan untuk mengalami kasih-Nya secara pribadi. Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Hana Lintik dari Purbalingga. Alright, welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Mbak Hana, terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk bergabung bersama kami di podcast Kompak Siang ya. Sebagai pembuka, bolehkah Mbak Hana memperkenalkan diri terlebih dahulu, ceritakan sedikit tentang keluarga, masa kecil Mbak Hana di Semarang sebagai anak ke-6 dari 7 bersaudara. Wah, seperti apa kehidupan keluarga waktu itu? Apa kegiatan Mbak Hana saat ini dan bagaimana pandangan Mbak Hana tentang agama Kristen serta Tuhan Yesus pada waktu sebelum Mbak Hana menjadi orang percaya? Alright, the floor is yours. Silakan Mbak Hana, kami siap mendengarkan kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam hidup Mbak Hana. Mbak Hana, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, silakan buka mikrofonnya dan perkenalan dulu. Silakan, monggo. Ya, shalom Bapak Ibu. Salam kompak. Halo. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Terima kasih Pak Andre. Amin. Mbak Salom. Ya, salam semuanya rekan-rekan saya di dalam komunitas kompak ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Andre. Siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing, menyampaikan kesaksian saya sebelum saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Baik. Iya, nama saya Hana Lintik. Ada berapa orang bertanya, "Loh Bu, orang mana ya?" Nggak ada duanya. Namanya nggak ada yang ngembali. Nggak ada yang ngembali. Intinya itu yang apa ya? Itu jadi pertanyaan gitu kan. Ini orang dari mana gitu kan? Karena orang Jawa jarang gitu kan. Tidak ada namanya Lintik. Iya. Saya asli Jawa sih sebenarnya. Ya, lahir di Jawa Tengah dan saat ini kami pelayanan di Purbalingga, begitu Pak ya. Baik. Ya, teman-teman, Purbalingga itu tidak jauh dari Purwokerto. Ya, sekitar 17 km ya. Teman-teman kan ada yang dari Bandung, dari Jakarta, gitu. Ini dari Bekasi, Pak Bambang. Ya. Oke, lanjut, Mbak Hana. Oke, memang background saya itu sebelumnya saya dari Muslim ya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim dan saya tumbuh di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang belum percaya Kristus. Bahkan ketika itu juga memang di daerah saya belum ada orang Kristen. Saya ingat masih ada pendatang satu orang Kristen. Dan itu salah satu keluarga ini, teman anaknya ini teman sekolah saya. Waktu saya masih SD sekitar kelas 3-an gitu, kelas 3 ya.
Ibu Anda, karena dia anak keberapa dari berapa perempuan, berapa laki? Silakan. oh iya, oke. Silakan. Teman-teman Saya belum lahir tahu. dari Yang tahu saya, Bu. 7 bersaudara, Bapak Ibu ya. Itu 7 bersaudara, keluarga, teman-teman. iya, KB, keluarga besar. Keluarga besar. Keluarga besar. Dan saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Iya, itu sedikit. Dan sekarang ini eh, saya di Purbalingga bersama dengan suami saya Oke. melayani di Purbalingga. Itu singkat cerita apa namanya perkenalan saya. Berapa perempuan dari 7 bersaudara? 4, 4 ya. Nah, jadi ya, 4 tiga. perempuan, 3 laki-laki. Oke, very good. Iya. Orang tua Muslim kejawen atau Muslim bagaimana? Kan Muslim, biasa iya, Muslim kejawen, Pak. kejawen ya. Kejawen. Sama dengan Pak Paulus kemarin, gitu. Ya, ya Mbak Ana. Ya. Kalau Mbak Ana berkenan, bolehkah Mbak Ana ceritakan sedikit pengalaman kehidupan beragama Mbak Ana pada waktu kecil dulu ya? Misalnya, apakah Mbak Ana pernah belajar mengaji atau mengikuti kegiatan keagamaan atau menghafal ayat-ayat tertentu? Ya, teman-teman ini yang di YouTube channel saya lihat, apa benar ini dari Muslim? Jangan-jangan orang Kristen yang mengaku jadi Muslim. Ngaku-ngaku banyak. Enggak, ini bukan settingan, teman-teman yang di YouTube channel. Ini bukan settingan, ini benar. Ini memang Ya, basic dari. suruh baca satu ayat, Pak. Jadi Suruh baca. Ana ada teman yang di YouTube channel bisa ada ayat hafalan nggak? Mungkin sebelum sholat, ya toh? Kalau Mbak Ana kan dulu pasti sholat 5 waktu, ya nggak? Ya, iya. Ya. Nah, coba Iya, ayat-ayat apa hafalan apa pendek aja, boleh? ada, Pak. Teman-teman Iya, yang di itu YouTube ini ayat. sudah banyak komentar yang tidak bagus ini. Teman-teman yang di YouTube channel tolong berkomentar dengan baik, jangan menyerang agama lainnya karena setiap agama adalah baik adanya. Jadi Ya, tolong berkomentar dengan baik. Ya, tolong di Mbak Ana ya, itu ayat pendek boleh. apa namanya? Ya, Oke, oke, Pak. Ya, boleh. itu bacaan wajib yang memang harus dibaca oleh umat Muslim ya. Belum sholat ya. Itu Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah Oh, itu, ya, bahkan itu dibaca itu baik itu ketika sholat maupun saat-saat tertentu ya, baik itu oke. pertemuan dan lain sebagainya itu kalau sampai hari ini itu masih Penting ya. masih 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 dibaca ingat kan? ya. Masih ingat. Iya, betul. Oke. Masih ingat, Pak, masih ingat. Ingat. Coba. Ya, Hmm. bacaan Al-Fatihah ya. Ya, boleh, boleh. Gak apa-apa. Itu. Oke. Ya, itu seperti ini, Pak. Itu yang salah satu yang membuat saya memang cukup bertanya-tanya itu ada berapa bagian yang nanti saya akan sharekan ya. Oh ya, nanti Ya, cek sama Pak Bambang. Pak Bambang Al-Fatihah. hafal juga nih, jangan macam-macam sama Pak Bambang. Pak Bambang juga hafal. Iya, Ya, silakan. ya. Ini bunyinya gini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdolin. Amin. Itu selalu dibaca. Sah, Dan sah. Ya, apa artinya? Bisa jelaskan tahu artinya kan? arti keseluruhan sih tidak begitu Pak ya, cuma memang agak ini ya. Tapi salah satu poin yang itu menjadi apa pertanyaan dalam hati saya ketika itu gitu, karena kan setelah itu kadang saya juga orang yang rajin ikut pengajian, ikut ngaji itu setiap malam begitu kan Pastilah anak-anak ya. 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 Jadi itu disebutkan katakan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Oke. Artinya dalam sehari itu, dalam doa-doanya selalu diucapkan, mohon supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Itu menjadi sebuah pertanyaan, apakah sudah dapat jalan yang lurus selama ini? Itu. Oke. Sementara saya kan terus berdoa,
dengan melafalkan ihdinas siratal mustaqim tadi. Oke. Tapi belum dapat gitu loh, belum ketemu jalan yang lurus itu. Oke. Begitu Pak. Jadi sampai di satu ketika saya ingat itu di rumah saya itu Oke. karena bapak saya itu kan muslimnya muslim kejawen. Kejawen ya. Jadi kejawen itu mereka juga masih percaya juga dengan apa namanya Injil juga gitu. Saya ingat itu ada Injil di sana. Iya. Saya ingat waktu itu bapak saya itu waktu baca, tapi dia belum Kristen Pak, Oke. belum Kristen, dia masih Muslim. Dan dia juga apa namanya karena kejawen itu kan doanya doa orang-orang kejawen juga gitu kan. Iya, Tapi bahasa Jawa ya. Islam juga oke. Iya, Islam juga oke. Tapi juga dia juga belajar juga gitu. Alkitab ada juga di rumah gitu. Ada. Nah, ada. Oke. Satu saat ada salah satu ayat ini kan. Saya cukup memang di usia yang masih SD ya. di usia remaja gitu kan. Eh, Selalu bertanya gitu, tunjukkanlah jalan yang lurus. Lalu di Alkitab bapak saya itu kan apa? Kadang suka baca juga gitu loh, baca Alkitab ya. Oke. Di uh, ada satu kalimat yang saya ingat itu dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh iya. Dan Iya. tidak ada seorang pun yang datang kepada Papa kalau tidak Pakai melalui aku. kertas ya. Oke. Iya. Ya sekali waktu itu saya juga percaya juga gitu. Bahkan sempet itu Alkitab mau saya buang karena saya benci banget gitu ngelihat ngelihat Alkitab. Saya saya sangat benci. Saya nggak tahu juga itu kebencian itu muncul dari Dari mana gitu mana? loh. Padahal kan tidak apa ya tidak mengganggu saya, tetapi itu kayak ada penolakan di dalam hati saya gitu Iya. loh. Saya menganggap bahwa orang Kristen itu kafir Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau rekan-rekan saya sekarang ini mereka punya pemahaman seperti itu, saya mengerti karena saya pernah mengalami Iya. gitu. Betul. Lalu apa saat saat saya tahu itu saya masih menolak keras juga gitu. Karena waktu itu juga belum ada orang Kristen itu. Baru satu satu teman saya itu teman Iya. sekolah saya dan itu anak itu dibully terus sama teman-teman gitu, Masih dibully SD ya? sampai sampai Masih SD ya? dipukuli gitu, iya. Oke. Nah, seusia saya gitu kan, seusia saya melihat teman-teman saya ini dibully itu waktu sebelum sebelum ini ya, waktu masih kelas 3 SD itu kan, saya melihat teman saya dibully karena Kristen ya, kadang dipukulin juga gitu. Cuma Os. saya memang nggak terlibat Pak, Oke. saya tidak nggak ikut membuli nggak itu. Oke. Cuma ada rasa rasa kasihan itu ada gitu ya. Oke. Hanya begini loh yang menjadi saya juga sampai sekarang ini. Kan anak-anak biasanya kalau temennya membuli temannya gitu kan biasanya kan ikut gabung gitu kan. Iya. Tapi ketika itu enggak gitu loh. Oke. Enggak gitu. Bukan karena saya baik sebenarnya gitu loh. Tapi eh, saya nggak tahu bagaimana ada rasa ya dalam hati saya itu gitu. Bukan hanya belas kasihan tetapi bukan hanya kasihan tetapi ada sesuatu karena kok beda ya gitu loh. Kenapa sih orang Kristen kok dibully? Orang Kristen seringkali mengalami Iya. penolakan gitu. Nah, tentu kan perasaan itu kadang sebagai seorang anak gitu kan, justru malah Right. malah takut kan jadi nanti kalau saya Kristen jadi orang Kristen pasti saya akan mengalami hal yang sama gitu kan, pasti akan mengalami dibully dan ditolak gitu kan ketika bermain dengan teman-teman saya gitu. Tapi satu satu saat eh, ketika eh, ketika itu saya masih getol juga, saya sholat sampai satu hari ada satu tim ya, satu tim eh, misi misi penginjilan masuk ke tempat kami, Dari daerah mana? kami Misinya dan dari orang Semarang apa gimana? itu dari Jakarta. Ungaran, Pak, dari Ungaran dan dari Jepara, iya. Oh, oke, oke, Itu oke. eh,
mereka rombongan, mereka datang buat satu acara. Iya. Dan waktu mereka bikin acara itu saya sudah di SMP ya, udah ini ya, udah remaja artinya. Iya. Jadi waktu itu ketika mereka mulai ada lagu-lagu, putar lagu-lagu gitu kan, putar lagu-lagu di tempat itu kan, di balai Lagu-lagu rohani ya. desa saya ingat itu. Lagu rohani. Iya. Oke. Nah, lagu-lagu rohani Ya. gitu. Saya lewat dan saya iseng, saya duduk di situ sejenak. Tapi ada sesuatu yang apa ya? Menyentuh. Yang menyentuh hati saya dan itu nggak bisa diceritakan dengan kata-kata ya. Masih ingat Gitu. lagu apa? Jadi ada sentuhan. Masih ingat lagu apa? Lagunya saya Lupa. itu lagu-lagu kayak Kulon Derek Gusti, Kulon Derek bahasa Gusti, itu Jawa. lagu-lagu seperti itu, Pak. Iya. Oke. Itu karena lagu lagu Jawa ya, lagu Jawa. Oke. Jadi itu yang ketika saya dengar itu kok ada sesuatu yang terjadi yang berbeda itu menyentuh hati saya. Ya. Dan itu sulit untuk diceritakan, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera gitu dalam hati saya. Waktu itu saya nggak tahu itu apa gitu kan. Oke. Apa itu namanya apa saya nggak tahu. Cuma saya merasa itu ada sesuatu yang berbeda. Ah. Hanya saya mencoba untuk menolak gitu. Saya mencoba untuk menepis perasaan itu. Lalu cuma sebentar saya kemudian pergi dari tempat itu, saya pulang ke rumah. Hari-hari terus apa namanya berlalu biasa gitu kan. Hanya karena memang itu misi untuk penjangkauan, jadi banyak sih orang-orang yang percaya Kristus di tempat kami. Sebentar, Mbak Ana. Ini yang di YouTube channel ada bertanya. Mbak Ana, waktu masih kecil kan ada pelajaran mengaji dan segala macam ya. Baca Al-Quran. Pasti bisa dong. Waktu itu Mbak Ana baca-baca itu Al-Quran tuh, apa Mbak Ana tahu artinya atau bagaimana? Coba bisa ceritakan. Ada teman-teman di YouTube channel ini pada nanya. Iya. Ya. Artinya nggak tahu, Pak. Artinya. Nggak tahu artinya. Oke. Nggak tahu artinya. Nah, karena teman-teman, dia sampai tahu artinya, dia sudah murtad dari dulu. Itu masalahnya. Banyak orang Muslim bisa baca, tapi nggak tahu artinya. Kalau tahu artinya apa, dia jadi murtad. Nah, itu dia. Ya, ini rahasianya. Oke, memang sengaja dibikin. Ya. Jadi saya nggak heran, Mbak Ana ya, kalau Bapak menyimpan Alkitab, karena di Al-Quran kan bilang, Mbak, dia juga percaya apa Jabur, Taurat, Jabur, ini Injil kan? Iya. Dan memang orang Islam yang baik pasti juga harus baca Taurat, Mazmur dan Injil. Tapi masalahnya orang Islam nggak ada yang mau baca itu, begitu. Iya. Banyak orang seberang bicara gini, saya nggak perlu Yesus. Nah ini bahaya karena hanya Yesuslah jalan keselamatan. Kalau dia menolak Yesus itu berbahaya, itu malapetaka terbesar yang dialami kalau dia sampai menolak Yesus, karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau dia menolak, ya tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku kan. Yohanes 14 ayat 6. Itu malapetaka terbesar. Dia akan sial sepanjang hidupnya kalau dia menolak. Nah itu. Oke, lanjut. Silakan, Mbak Ana. Iya, dan itu memang sudah didoktrin, Pak. Iya. Kita nggak boleh, sentuh saja nggak boleh. Nggak boleh, itu najis. Waktu saya masih waktu itu ya, waktu sebelum percaya Kristus ya, saya lihat aja nih, buru-buru baca ya, lihat Alkitab saja itu timbul kebencian yang tanpa alasan. Itu Alkitab sudah saya pengen buang dan saya bakar, gitu. Karena itu sudah didoktrin, gitu. Jadi buru-buru kita baca. Iya. Oke. Nah,
Saya ingat ya, sebelum saya percaya Kristus kan itu waktu setelah ada ibadah, ada orang yang percaya itu kan mulai dilayani nih gitu. Ah, ya. Terus ada Natalan itu di tetangga sebelah, Oh, sebelah rumah saya. oke. Mereka bikin Natalan. Itu saya dengerin puji-pujian itu hati saya panas. Oh. Loh, katanya tersentuh ada satu Jadi lagu, sampai saya itu, yang menyentuh. Kok jadi panas sekarang? ya waktu itu Pak, Oh, waktu itu iya. kan saya kan setelah saya menyentuh itu kan cuma saya mencoba untuk menolak Pak, Oh, menepis perasaan itu, gitu loh, ya kan? ya. Terus dalam berjalannya waktu, itu kan mulai beberapa orang mulai bertobat, dilayani gitu kan. Terus ada momen Natal, saya ingat karena kan itu kan prosesnya apa namanya, memang waktunya itu sudah beberapa bulan lah ya gitu loh untuk menjelang Natal itu Jelang acara Natal. itu Oh. diadakan Itu gitu. tim Jadi penginjilan tadi ya? iya, Sama. jadi ketika saya apa namanya yang saya ceritakan tadi hati saya itu disentuh Tuhan, dijamah Tuhan. Saya kan tetap berusaha untuk menolak, Pak. Nggak Oh, langsung saya terima gitu. iya, Saya iya. tetap menolak sekalipun saya merasa ada sesuatu yang berbeda gitu loh ketika itu gitu. Oke. Saya coba menepis sampai satu saat kan ada event Natal. Terus saya ingat banget di Datang. sebelah rumah saya itu Datang mereka event Natal, datang juga. mengadakan enggak, enggak. Hadir ya? Saya coba mendengar puji-pujian itu telinga saya itu saya tutup. Saya nggak mau dengar gitu. Karena itu diadakan malam hari kan itu jam tidur kayak gitu. Oke. Jadi memang betul saya ngalami. Jadi saya lihat Alkitab itu benci banget gitu. Dan saya apa ya? Karena itu mungkin karena sudah didoktrin juga gitu. Iya, iya. Nyentuh Alkitab itu najis hukumnya, Pak. Betul. Ya. Iya, begitu. Itu yang saya alami gitu. Iya, Jadi iya. ketika saya mendengar nama Yesus, saya mendengar puji-pujian, itu bikin bikin apa namanya? Saya itu marah. Iya, iya. Jadi sekarang ini makanya saya paham sih kalau rekan-rekan saya masih mengalami perasaan penolakan demikian karena saya pernah mengalami itu. Saya Iya, marah tanpa alasan, menolak dengan sedemikian rupa, iya, iya. begitu. Jadi eh, itu yang saya alami. Oke. Ya. Bagaimana dengan saudara-saudara Mbak Hana waktu itu? Kan 7 bersaudara. Apa semua berpikiran yang sama dengan Mbak Hana? Atau bagaimana? Enggak. Kalau saudara-saudara saya mungkin lebih apa ya, eh, lebih terbuka gitu ya. Oh, Karena di Mbak Hana saja keluarga yang itu memang secara frontal ya? yang suka Secara frontal ya? yang cukup ini ya. Beberapa mereka tidak begitu. Apalagi kan backgroundnya kan bapak saya kan juga apa orang kepercayaan apa namanya kejawen Ya, lah ya kayak gitu kejauhan. kejawen. Mm-mm. Kejawen itu kan semua bisa masuk Pak. Bisa masuk Dan ya. mereka cukup toleransinya bagus gitu. Ya. Ya, hanya saya saja sih, saya yang cukup cukup sedikit ekstrim gitu. Ya, oke. Saya menolak gitu. Nah, Kakak-kakak itu nggak lalu ada apa-apa ya? Biasa saja ya? eh, biasa saja sih. Kakak Oke. juga biasa saja sih. Waktu perayaan Iya, ya. Natal, Hanya apa memang Bapak sama Ibu hadir di perayaan itu? Atau bagaimana? Bagaimana? belum, belum, Belum ya? belum, Pak. Jadi nggak Belum, hadir? ya. Mendengar-dengar saja ya? Nggak hadir, nggak hadir, iya. Oke. Iya, hanya kan setelah itu kan ada pelayanan apa namanya follow up lebih lanjut ya. Ya. Nah, di situ keluarga kami disambangi hamba Tuhan datang untuk PI gitu kan. Oh, ya, ya. Sampai ada kakak saya pertama bertobat ikut Tuhan. Kemudian bapak saya mulai ikut juga itu. Satu persatu mereka mulai bergabung. Nah, dari situ saya mulai semakin semakin apa ya, ingin menunjukkan nih gitu loh. Ingin ada satu harapan saya, keinginan saya untuk mau membawa mereka kembali. Kembalikan Saya anggap ke mereka itu jalan yang sedang benar. tersesat. Itu kembali ke jalan yang benar. Ya, saya anggap mereka sedang tersesat, Pak. Sesat, betul. Iya, betul ya. Ya, Mbak Anas, satu pertanyaan. Iya, jadi saya Satu berupaya pertanyaan, bentar, bentar. tidak melakukan tindakan-tindakan ini, cuma saya apa ya lebih lebih sungguh-sungguh. Saya pergi ngajinya, sholat itu mungkin lebih lebih sungguh-sungguh dibandingkan sebelumnya. Belum ya. Gitu.
ya. Saya dulu termasuk anak yang nakal juga. Karena kalau ada ibadah itu saya lemparin batu, Pak. Saya dengan teman-teman lemparin lemparin batu. Ada. Iya, iya, iya. Iya. Ya, Mbak Ana, satu pertanyaan dulu ya. Waktu peristiwa Mbak Ana mendengarkan lagu rohani yang sederhana tadi, ya, lagu bahasa Jawa, ya, Ya. apakah ada pergumulan atau pertanyaan-pertanyaan di dalam benak Mbak Ana waktu itu dengar lagu rohani seperti itu? Apa? Iya, Jadi, silakan. iya. Pertanyaannya tadi, Pak. Iya, Eh, pertanyaannya tadi yang saya sampaikan tadi yang ada satu apa namanya di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan selalu kalau waktu ngaji itu kan ada namanya mereka menyampaikan kayak sejarah gitu ya. Artinya nanti kalau mau ke surga itu harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim. belah tujuh ya. Jembatan Sirotol Mustaqim Rambut itu belah seperti tujuh. rambut belah tujuh. Nah, ya. Nah, logika kita kan jalan. Bagaimana mungkin wong satu helai rambut saja sudah tidak mungkin, apalagi kan dibelah tujuh, belahnya saja susah kan begitu kan logikanya kan begitu kan, apalagi anak-anak itu kan. Nah, berarti kan nggak mungkin dan itu menakutkan sekali gitu kan. Ya, Karena ya, pastilah kalau kita lewat itu pakai rambut dibelah tujuh lah pasti gagal semua nggak ada yang bisa masuk ke surga gitu kan. ya, ya. Artinya saya mulai berpikir, oh berarti nggak mungkin ya gitu kan. Nggak mungkin untuk saya bisa masuk ke surga. Ya. Karena Mbak saya Ana, harus melewati. Mbak Ana kan Ya, banyak pertanyaan waktu itu kan? Banyak iya. pertanyaan. Harus lewat rambut di belah tujuh. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang Tuhan pakai untuk membimbing atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Mbak Ana waktu itu? Apakah ada? Atau Ustadz? Nggak ada, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Jadi Mereka hanya menyampaikan seperti itu. doktrin Karena aja ya? Doktrin-doktrin aja. iya, Oke. doktrin itu sih. Hanya Ya. bikin kita takut. Jadi Ah, setiap hari itu hanya ancaman. Ancaman ancaman, itu. takutan, Surga, nanti ketakutan masuk aja. surga, masuk neraka. Iya. Oke. Karena dosa. Jadi tidak ada harapan untuk masuk surga, Pak. Iya, iya. Karena kita ini ada di sebelum kita percaya Kristus, itu yang ada. Kita ini ada di bawah hukuman dosa. Di bawah hukuman dan memang itulah itulah yang terjadi. Gak ada Kan tidak harapan. benar, dibenarkan. Kita yang tidak kudus dikuduskan, betul kan? Iya. Nah, Nah, itu kan di dalam kekristenan, Pak. ya, Di dalam Islam nggak ada. betul. Nah, bagaimana Mbak Nggak ada. Ana mulai berani datang ke gereja? Bagaimana mula-mulanya? Waktu itu. Iya, itu mengalir dengan sendirinya, Pak. Gitu Nah, ya. siapa yang Saya ngajak? percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, siapa yang ngajak? Pasti ada yang Tetapi ngajak kan? waktu itu yang ngajak sih nggak ada. Nggak ada. Atau Karena waktu melihat mereka Bapak. keluarga mereka tahu. Iya, sekalipun kakak saya, bapak saya sudah mereka mulai ikut ya, ikut ibadah, gitu, ikut ke gereja. Dan waktu itu kan memang lagi hangat-hangatnya ya, karena ada banyak orang-orang yang ngalami mujizat Tuhan. Ah, oke. Iya, yang sakit disembuhkan, mereka yang apa namanya kerasukan mereka juga dibebaskan gitu. Banyak mujizat terjadi Oh, gitu. Nah, itu salah satunya juga kan ya, membuat ya. membuat saya jadi lebih apa namanya eh iya ternyata ada yang salah ini yang selama ini yang saya ikuti gitu Oh, kan. oke. Jadi sadar Tidak ada sendiri ya. harapan untuk Sadar sendiri ya. betul, Oh, betul. jadi waktu Sadar sendiri. Nggak ada yang nginjili saya, nggak ada juga ada. sih. Waktu pertama kali, apakah ada ketakutan atau keraguan Mbak Ana ketika pertama kali mengikuti ibadah di gereja Isa Al-Masih waktu itu? Apa yang terjadi? Eh, waktu saya ngikuti Mm-mm. awal yang apa ya pikiran saya adalah nanti nih setelah ini pasti saya akan apa ya dibully sama teman-teman, dijauhi teman-teman gitu. Itu yang ada dalam pikiran. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Iya, Makanya kalau ditanya apa, loh mau kemana gitu kan? Kan biasa iya. kalau ketemu itu di jalan kan, mau Ya, kemana? Saya nggak jujur bilang ke gereja nggak.
mau main gitu. Oh, oke. Iya, 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 iya. itu Alkitab sampai beberapa bulan ya. Alkitab itu saya bungkus pakai koran. Oke. Iya, iya, iya. Ya, Iya, jadi waktu iya. mengikuti ibadah di gerejanya apa? Waktu itu apa yang ada di hati Mbak Ana waktu itu? Waktu pertama kali dia masuk ikut ibadah. Ini ibadah orang kafir, ya enggak? Gimana? Apa? Waktu saya memutuskan untuk saya ikut ibadah itu sih sudah tidak ada pemikiran ibadah orang kafir itu sudah nggak ada Pak gitu. Karena saya merasakan ada damai ya di dalam hati saya Itu, dari sebelumnya. itu Kalau digantikan sebelumnya itu kan suasana selalu damai ya. betul. Oh, Sebelumnya itu selalu dihantui dengan rasa ketakutan, ketakutan, ancaman, ancaman. ancaman untuk masuk neraka kan itu. Kita Oke. selalu setiap hari diancam. Ini ada suasana Jadi yang menggantikan itu. berbeda. Iya, Ya. iya. Pertanyaan lagi, Berharap. apa reaksi Mbak Hana, hati Mbak Hana ketika Mbak Hana mulai pertama kali buka Alkitab dan baca? Itu saya ingin tahu. Silakan. Pertama kali Eh, buka Alkitab dan baca. waktu baca sih ya mungkin karena ini ya Pak ya. Jadi kita hanya baca, kemudian kita kan ada namanya pertemuan untuk anak-anak muda gitu kan ada Oh pemuda ya, remaja gitu. Jadi ya SMP. saya ikut aja sih waktu itu tidak ada hal yang apa ya, yang spesifik ya gitu loh untuk saya. Hanya pengalaman pribadi saya ya ketika saya duduk di saat mau ada acara itu Oke. hati saya mengalami sentuhan Tuhan gitu kan. Damai sejahtera Nah, ya, ada jamahan damai. Tuhan. Nah, setelah itu dalam berjalannya waktu ya karena kan kita terus ikuti kegiatan-kegiatan gereja juga gitu saya sekalipun dengan teman-teman saya yang lama gitu kan masih sembunyi-sembunyi gitu. Tapi ya Oke. tetap aja kan akhirnya semua tahu juga gitu. Tahu juga. Nah, tapi Jadi kafir ya. saya iya. Jadi ada hal-hal yang sampai akhirnya juga ketika saya mulai belajar, saya mulai melihat, membandingkan gitu ya, membandingkan dari ajaran sebelumnya yang saya pelajari gitu loh. Ya. Dan sekarang ini dengan Injil gitu, saya mulai mulai memperhatikan ada hal-hal yang memang memang yang selama ini eh, tidak menjawab kebutuhan saya. Ya, apakah ada ayat Alkitab tertentu yang sangat berbicara secara pribadi dan mengubah Nah, hidup Mbak Hana waktu itu? iya, Ayat apa? Silakan. di Yohanes 14 ayat 6 itu, Pak. Oh iya, itulah. Akulah jalan, Akulah, akulah kebenaran dan jalan dan kebenaran. Jangan iya, lupa dan itu loh. dan Jalan kebenaran dan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa. iya, Ya. iya, memberikan kehidupan. Oke, Iya, karena ada satu satu ayat juga, oke. ada satu ayat di Al-Qur'an ya di Ali Imran ayat 45 itu dikatakan begini. Tiga, Al Isa Imran itu 3, Al Imran 3, 45 kan saya tahu itu. Ya, ya 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 itu kan yang 45. dikatakan Isa ibnu Maryama wajihan adunya wal akhirat. Masa Itu kan. dunia dan masa akhirat. Iya, itu kan Paham. menjadi satu apa namanya? Kekuatan. eh, iya, kekuatan ya artinya iya, ternyata di Al-Qur'an pun kan itu juga memberitahu bahwa Tapi Isa itu masalahnya banyak orang yang nggak paham yang terkenal. terjemahannya. Ya toh? Iya, Nggak paham terjemahan. Kalau dia paham terjemahannya, banyak yang banyak yang sesat, Bu. Ya nggak? Memang sengaja tidak boleh dikasih tahu terjemahnya. Pokoknya iya, baca makanya saja, karena baca disembunyikan. saja. Pahalanya sekian kali lipat ini itu. Kan begitu. Ya nggak? Iya. Ya, Nggak usah baca, kita mengamenkan saja kita sudah dapat pahala, Pak. pahala. Iya, iya. Benar. Ya, jadi kapan Mbak Hana itu menyadari bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi Mbak Hana waktu itu? Kapan kira-kira? Waktu SMA kah? Ya, ketika dalam berjalannya waktu saya percaya Kristus, kemudian eh, ikut dalam berbagai kegiatan gereja gitu kan.
Saya masuk dalam komunitas anak-anak muda dan saya juga SMA ya? mengalami SMA apa masih SMP? itu masih SMP, Pak. SMP. Wah, luar biasa. Iya, jadi kelas 3-an lah sampai satu saat saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Gitu. Nah, Jadi itu pertanyaan pengalaman sebentar, yang pelan-pelan. apa ya? Saya akan runut ya supaya yang di YouTube channel enggak ngoceh-ngoceh ke saya ya. Nah, pertanyaan saya, setelah keputusan itu diambil oleh Mbak Hana, apa reaksi keluarga Mbak Hana atau saudara atau lingkungan sekitar? Apa reaksinya setelah keputusan Mbak Hana? Iya. Apa? Iya, kalau keluarga sih mereka ya berjalan mengalir ya karena beberapa mereka juga sudah ke gereja ya. Mereka Oke. bertobat gitu. Nggak begitu ini banget sih. Cuma kalau lingkungan pastilah. Lingkungan kadang uh, mengalami masa-masa di mana penolakan itu ada, Pak. Ada ya, pasti. Iya. Ya. Pasti. Iya, itu yang dialami. Tapi ya dengan berjalannya waktu sebenarnya uh, semua akan baik-baik saja sih. Ya. Ya. Ya, memang pasti kita akan mengalami masa-masa transisi itu, penolakan itu ada. Ya, pada masa-masa transisi atau masa-masa sulit ya, yang dialami oleh Mbak Hana, apa yang menguatkan Mbak Hana untuk tetap bertahan? Apa? Iya, saya ingat Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan dibenci oleh semua orang oleh sebab namaku. Iya, karena Tuhan Yesus sendiri yang duluan dibenci juga kan. Betul. Dan dari situ kan membuat saya yakin bahwa firman Allah itu memang benar adanya. Iya, betul. Apa yang dikatakan? Kenapa waktu itu saya juga membenci orang Kristen? Kenapa saya juga membenci? Bahkan lihat Alkitab saja saya merasa itu barang yang najis yang kita nggak boleh sentuh gitu kan. Ya, itu tadi memang betul. Bahkan kita membenci tanpa alasan. Itu yang meneguhkan bahwa ternyata memang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya supaya runut ya. Pada waktu masa transisi itu, Mbak Hana percaya Yesus dan pasti ada penolakan. Pertanyaan saya, perhatikan pertanyaan saya, apakah pernah ada masa ketika Mbak Hana hampir menyerah atau ingin kembali ke kehidupan yang lama? Ada nggak keinginan seperti itu? Kadang-kadang saya nggak tahan, saya mau balik lagi ke Islam kah? Ada nggak seperti itu? Waktu itu? Jujur. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Sudah konfirmasi, sudah dicap ya, sudah dimeteraikan ya. Sudah dimeteraikan. Dan memang satu pun jalan kecuali Yesus. Tidak ada jaminan keselamatan. Satu pertanyaan Pak ya, Pak Bambang. Pak Bambang Bekasi. Ya, buka mikrofonnya Pak. Ya, baik. Ya, boleh, silakan. Pertanyaan. Satu saja. Satu saja Pak. Jadi begini pertanyaan saya ya. Kalau seseorang ya ini salah satu contoh misalkan kita masih bujang gitu ya, masih berjaga sama nona-nona gitu kan. Ketika kita setelah membangun hubungan kan ya sangat dalam sehingga kita jatuh cinta ya sudah pokoknya kita akan mau hidup bersama. Maka terjadi suatu perceraian karena sesuatu. Nah ini belum saya lihat apa sih yang menyebabkan Mbak Hana ini kok begitu gampangnya kalau menurut saya tadi saya lihat meskipun secara logika telah menemukan Yohanes 14 ayat 6, tapi kan belum nampak ada satu perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Karena untuk meninggalkan cinta yang
mula-mula itu sangat sulit bagi setiap orang kan. Nah ini Mbak Ana kok bisa begitu ini ya, ini yang belum dijelaskan kira-kira apa, mengapa dan bagaimana kok bisa. Tapi kalau Mbak, ini namanya Hana Bu ya, Mbak, Iya, namanya betul. Hana. Memang ya memang kalau dari nama Hana itu bagi orang Muslim itu nggak ada nama Hana. Ya ada, yang Adanya Fatimah, yang ada, Fatimah, Siti, Siti kan apa? iya, Iya, Khotimah gitu ya. Nah, itu yang adanya itu begitulah ya. Tapi Hana Hana nggak itu ada. memang iya satu tokoh Alkitab itu yang melahirkan siapa itu kira-kira Pak Samuel, Pak Samuel, Andri? Ya Samuel. kan suaminya Alkana itu kan. Ya Pak Apa Andri ya. nggak bisa punya anak waktu itu Hana. Jadi dia Nah, melahirkan iya malah itu. melahirkan Samuel, Nabi itu. Iya Samuel ya. Samuel. Samuel satu Samuel ya itulah. Sebenarnya dari nama itu sesungguhnya Mbak itu dari awal sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi Oh, mengeraskan hati ya loh. nama Mengeraskan pertamanya hati. bukan Nah, Hana, Pak. Ini Hana kan sudah Kristen, Pak. oh, Iya. sudah Kristen. Iyalah. Oh, ya, 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 Itu ya. Jadi namanya nama itu baptisan tolong berarti ya. ceritakan. Nama baptis ya. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi seperti itu. Nama awal aslinya Lintik kita deh. Iya, betul. Ya, Nah, secara Lintik lah. ya secara logika tadi Mbak Ana sudah menemukan Yohanes 14 ayat 6. Tetapi belum dijelaskan kira-kira perjumpaan yang membuat perjumpaan Mbak Ana dengan Tuhan Yesus itu sehingga melepaskan jatuh cintanya pada pacar yang pertama itu yang mau menjelang pernikah lagi. Nah, itu kira-kira gimana itu? Pengalaman yang Oke. Ya, ya silakan. silakan. Oke. Ya. Ya, salam Pak Bambang. Ya, oke saya Ya jawab ya. salam. Haleluya. Iya, sebenarnya pengalaman pribadi saya dengan Tuhan itu saat saya duduk di tempat acara yang mau Balai desa ya. di balai desa itu yang mau bikin acara KKR, Lagu Pak. rohani itu, Pak. Lagu rohani itu perjumpaan dengan Tuhan. Itu Memang bukan sesuatu yang apa ya, spektakuler. sebuah penglihatan apa enggak gitu loh. Tetapi hati saya itu sudah mengalami jamahan Tuhan. Sekalipun dalam beberapa saat saya mencoba untuk menepis perasaan itu, menolak ya. Ya. Menolak itu. Saya mencoba untuk menolak. Tetapi rupanya ketika itu Roh Tuhan menjamah hati saya. Jadi itu pengalaman spiritual saya dengan Tuhan, kenapa saya sampai mengambil keputusan Ya. untuk akhirnya saya percaya kepada Kristus, meninggalkan kekasih saya yang lama. Dan saya Iya, iya. Ya, saya percaya saya itu Kristus. Proses seperti itu, Pak. ya kalau saya meninggalkan kekasih saya yang lama itu penuh ini Pak Andri sudah pernah dengar saksi saya, Bu. Oh, masuk Saya di harus Palka dia. iya, Di Palka Pak kapal. mau meninggalkan itu. Ya, jadi puji Tuhan ya Ibu ya, Bu Ana selamat ya. Terus jangan sampai kembali lagi. Iya, amin, Pak, amin. Iya. Terus ya karena kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab, yaitu Tuhan Amin. Yesus itu sendiri. Itu Betul, sudah tepat pilihannya Ibu. Iya. 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 Ibu memilih hidup yang tepat, ke jalan yang tepat semua itu. Iya. Tuhan memberkati karena ya Yesus adalah terang, kalau kita ikut Tuhan ya terang. Pertanyaan saya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, oke. Baik, ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya, boleh. Ada yang mau bertanya, satu pertanyaan boleh, silakan. Siapa ini? Salmon Simpatik. Halo, Shalom. Siapa ini? Salmon Simpatik dari mana? Halo, buka mikrofonnya. Nggak dengar saya. Masih tertutup mikrofonnya. Halo, Salmon Simpatik. Halo. Oke, nggak monitor ya.
Oke, Pak Lambert, ada yang mau ditanyakan? Pak Lambert, silakan Pak Lambert. Ya, buka mikrofonnya Pak Lambert. Kalau mau bertanya, mikrofonnya dibuka. Halo? Ya, boleh kalau mau bertanya, Pak Lambert bisa dibuka mikrofonnya. Halo? Ah, enggak monitor. Ibu Lia dari Jakarta, ada yang mau ditanyakan? Boleh buka mikrofonnya. Halo? Oke, enggak monitor juga. Ibu Eliana, Pak Wimpi, Bandung, ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Silakan buka mikrofonnya, Pak. Ya, kalau saya bertanya yang kedua boleh, Pak? Ya, boleh. Enggak ada Ya, yang tadi kan tawarkan teman-teman enggak respon ya. Oke, silakan Pak Bambang. ya, jadi tadi itu kalau saya boleh perhatikan dari apa yang disampaikan Bu Hana, itu adalah sebuah pengalaman spiritual dan pribadi yang mungkin saya tanyakan juga ini, apakah ada doa atau pergumulan batin khusus untuk untuk memutuskan itu atau mendahului keputusan besar itu. Jadi sebelum keputusan itu, apakah Ibu bergumul dalam doa atau mungkin ada pergumulan secara khusus batin kepada Yesus atau kepada Tuhan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada referensi-referensi buku yang dibaca atau pengajaran-pengajaran yang diterima dari sebelumnya itu yang memberikan kekuatan iman dan batin itu untuk pindah situ. Baca Apakah buku ada? pasti enggak lah Pak. Dia kan SMP Pak. Ya. Masih SMP. Oh, masih masih SMP SMP dia. ya? Enggak ada baca-baca buku. kalau, Saya kira enggak pernah lah dia. Saya kira ya kalau gitu pertanyaan yang kedua enggak usah lah, yang pertama aja itu. Ya enggak ada referensi pasti itu, saya jamin tuh. Iya. Itu metere dari Roh Kudus itu. Iya. Ya. Masih SMP dia, masih kecil Pak. Iya. Berapa tahun? Ya 12 tahun kali. Iya ya, jadi SMP. Kalau saya dulu kan SMA Pak ya. Iya. Malah justru. Iya. Apalagi Pak Bambang, wah. Iya Pak. Juga Pak Bambang kan nakal juga. Oh iya. Beda ini kan. Beda ini perempuan ini. Silakan, ada yang mau dijawab atau mau ditanggapin, Mbak Ana? Oke. Iya, baik Pak Bambang. Tentu ada Pak. Iya, ada pergumulan ya, ada peperangan dalam hati ini kan ketika mau memutuskan sesuatu, karena itu kan itu sebuah keputusan besar ya. Sekalipun memang di usia-usia itu, apalagi kan mungkin lebih kepada gitu ya. Jadi bagaimana kalau saya memutuskan ini, pasti nanti akan ada masalah dengan hubungan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Ya mungkin masih berpikirnya hanya masih bisa. Ya. Wah, hilang suaranya. Hilang suaranya. Presentasinya masih. Nah, sudah. Silakan Bu. Wah, terlempar. Terlempar dia karena mungkin jaringan ya. Iya, ini sangat menarik Pak, karena kan SMP Pak. ya. Dia SMP, dia nggak ada referensi, nggak ada khotbah-khotbah, dia nggak ada dia. Ya, betul-betul murni. Ya, murni. Jadi SMP sudah bisa memutuskan ya, memilih. Ini pasti luar biasa pasti Roh Kudus yang bekerja kan ya. Ini enggak ada pasti referensi, enggak ada loh. Dia satu konsekuensi ya, risiko ketika dia mengambil pilihan kan berarti dia akan harus lepas daripada teman-temannya kan. Apalagi pada masa itu kan masa yang masih ada suka gembira kan, anak-anak kan, seneng-senengnya kan ya, seneng-senengnya. Lagi seneng-senengnya gitu. Tapi dia sanggup untuk memutuskan, itu kan luar biasa. Langsung dikucilkan kan pasti itu. Iya. Ini dia. Iya pasti Pak.
Ini Mbak, ojek. udah masuk dia. Iya, Nah, iya betul Pak. Jadi ya Hmm. eh, masalahnya masalah anak-anak lah ya. Itu masalah anak-anak untuk apa bagaimana masih bisa diterima enggak gitu kan untuk teman-teman. Ya, Itu saja sih. takutan, Artinya takutan. belum terlalu apa jauh ya karena memang masih di dunia dunia anak lah. Itu dia main ya, Ada, main. tapi ya, tetap ketika itu bukan hal yang mudah juga untuk saya mengambil keputusan untuk ikut betul, Tuhan Yesus. betul. Ya pasti. Tetapi saya percaya itu karena karya Roh Kudus yang memampukan saya sampai punya keberanian untuk mengambil langkah itu. Itu hanya karya Roh Kudus. Karena kalau saya mencoba untuk flashback dari sebelumnya, waktu saya bersama dengan teman-teman saya waktu masih kecil gitu ya, masih di SD gitu, saya melihat ketika teman saya juga dibully, eh, Pasti ada saya sendiri, ketakutan. Pasti iya ada, gitu. ada ketakutan Ada ya. ketakutan, Iya, ada Ya, ketakutan. atau Saya aku akan dibully mengalami juga. hal yang sama. Iya, Iya, karena kan dalam lingkup yang sama juga kan waktu itu. nggak iya banyak. betul itu. Jadi kan ada dua sisi kekuatan batin yang Ibu alami. Sisi lain, Ibu harus mengambil langkah untuk ikut Kristus. Di sisi lain memperhatikan lingkungan. Itu kan dua Iya, sisi yang kontradiksi. Jadi memang berat kalau ya Nggak luar mudah. biasa kalau itu. Nah, ya tidak mudah itu. Iya. Nah, cuma kan tentu Ibu, apakah ada upaya untuk dalam merealisasikan keputusan besar ini apa tidak perlu bantuan orang lain Ada iya. bantuan seperti dari orang lain pendeta nggak, Mbak Ana? ya, Enggak, Pak. Ketika saya atau mengambil orang keputusan itu keputusan pribadi. Iya, Karena wah nggak luar ada yang ngijili biasa itu yang juga bekerja. nggak ada gitu kan. iya Jadi iya iya. Murni. mengalir aja gitu, mengalir. Saya ikut eh, Hmm, pendampingan juga kan waktu itu juga tidak, ya hanya biasa saja lah gitu. SMP Pak, SMP bayangkan aja SMP ya aja. iya iya Nah, iya. umur 12 Nah, 13 tahun. Ya, toh? iya, iya, luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang ini bagaimana Bu dari pengalaman Ibu itu? Apa yang sudah dilakukan setelah mengambil kehidupan dengan Tuhan? Kira-kira apa yang sudah dikerjakan? Ya. Iya, ya, kalau saat ini sih Segmen, memang segmen lagi, satu segmen lagi. Oh, sebenarnya. Oh, iya. Sebentar, sebentar. Saya kembali Ya, ke Pak, ya, ya, siap. siapa itu? Tadi Pak Salmon, Bimbi ya? Mas Salmon. Pak Pak Bimbi tadi Salmon ya? tadi, Oh, Pak Salmon Pak ya, Salmon silakan tadi Pak muncul. Salmon. Ya, muncul. Salmon. Ya, Halo. ya, salam Pak Salmon. Ya, silakan Pak. Halo. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Iya, Pak terima Salmon kasih. dari mana? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ah, luar biasa Kendari hadir. Ya, dapat link dari siapa, Pak? Iya, itu ada kakak saya sebenarnya itu Pak Lambert itu kakak saya, tapi dia di Ah, Pak Lambert ya, Oh, Pak Lambert ya, ya. Oke, Pak Lambert dari Mas Suponda. Oke, very good. ya, Ya, silakan, Pak Salmon. Ada yang mau ditanyakan? ya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya tidak bertanya, cuma sekilas tadi saya mendengar apa yang dipaparkan oleh Ibu Ana, ya itu sangat menyentuh, ya sangat menyentuh dan membuat saya terharu, ya. Ya, betul. Nah, itu saya berharap apa ya, karena di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari juga bagi saya, bagi keluarga saya juga banyak mendapat tantangan, ya. Yes. Ya. Itu saya berharap melalui pertemuan ini, ya saya tidak ingin bertanya, saya cuma berharap ada motivasi, ada semangat yang dapat diberikan baik Ibu Ana maupun Oke. saya dan di Sulawesi Tenggara. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Salmon ya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Tinggal sedikit lagi waktunya, nggak banyak. Oke, Mbak Ana. Bagaimana Mbak Ana akhirnya terpanggil untuk masuk sekolah
tinggi teologi Berea di Salatiga. Apa yang terjadi waktu setelah SMA? Bagaimana? Ya, Iya, memang itu panggilan itu apa ya, begitu kuat ya. Saya SMP ya, sejak SMP ya, eh, SMA. Roh Kudus, iya, iya. Itu sudah saya terpanggil itu dari satu lagu, Pak. Oh, Ada oke. pujian gini. Berat hatiku berterima kasih gitu. Saya tersentuh sampai hari ini itu menjadi lagu apa ya? Lagu eh, kebangsaan ya. Favorit ya. Iya, itu kan lagu ketika dia dipanggil Oke, Tuhan untuk melayani itu full time ya. oke. Itu lagu itu. Jadi saya ingat persis itu. Hanya ini Tuhan persembahanku itu di refrennya itu benar-benar itu lagu Ya, membuat hati saya hancur dan saya mengambil keputusan untuk saya menyerahkan diri di ladang Tuhan. jadi Iya. terpanggil untuk Hanya mungkin melatih sedikit anak-anak ya. catatan yang iya, ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu rekan-rekan semua ya di sini ya. Oke, Em, Kalau dari pengalaman saya sebelumnya gitu, oke. memang kita itu harus memberitakan firman Tuhan dan eh, baik atau tidak baik waktunya. Artinya gini, kita memberitakan firman kepada siapapun, sekalipun kita anggap bahwa firman itu seolah-olah apa ya, sederhana saja gitu loh. Kita sampaikan dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi lewat pengalaman saya bahwa sesungguhnya firman itu akan bekerja Amin. di dalam setiap hati orang-orang yang mendengar. Yes. Khususnya yang belum percaya Kristus, Pak. Baik Betul. itu lewat pujian, baik itu lewat firman yang kita sampaikan. Saya ingat persis itu. Waktu saya SD itu ada guru saya itu kan ada satu guru itu dia beragama Kristen, tapi dia tidak tinggal di daerah saya, dia tinggal di daerah lain gitu. Oke. Itu dia berkata itu satu-satunya itu orang. Dia bilang gini, di dalam Injil eh, dikatakan lidah adalah api. Sudah, itu saja sih yang disampaikan. Nggak ada apa namanya eh, penjelasan apapun itu nggak ada. Cuma nggak tahu tiba-tiba dia menyampaikan itu dan itu sangat-sangat melekat gitu loh. Kayak mungkin nih sekarang jadi rema gitu ya dari rema dalam hati saya itu. Itu kalimat itu dan sebenarnya kan itu kalimat firman Tuhan yang karena tidak ada penjelasan dan tidak ada kasus apapun, tapi beliau itu menyampaikan itu sampai hari ini. Itu firman itu begitu saya ingat terus apa yang disampaikan itu Pak Guru itu sebelum saya bertobat. Oke. Rupanya bahwa setiap firman kita sampaikan ketika orang mendengar gitu ya, itu satu ketika itu akan bekerja dalam hati mereka. Mungkin kita kita melihat sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya itu ada satu power kekuatan yang dahsyat lewat firman itu. Oke. Untuk orang-orang yang belum dengar firman Tuhan. Baik itu pujian. Karena saya mengalami gitu. Dan Oke. saya melihat bahwa mungkin di beberapa di pelayanan kami juga oh sebenarnya itu sesuatu yang sangat-sangat uh, bisa mengubah hati mereka. Mungkin seperti tadi saya bilang ketika kita menyampaikan sepertinya kok tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya firman itu terus bekerja di dalam hati mereka yang mendengar. Ya. Itu. Jadi mungkin untuk kita semuanya seperti tadi Pak Salmita merasa cukup setelah kita terima keselamatan, tetapi keselamatan itu harus kita ceritakan kepada orang lain. Karena ketika kita menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, kita menyampaikan firman itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu saja. Ya, disinilah teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Hana bahwa lidah itu seperti api. Karena ada ayatnya kan. Amsal 18 ayat 21. Wah, disinilah apa yang disampaikan.
Ya, jaringan saya jelek ya. Bisa dengar suara saya, Mbak Ana? Bisa, Pak. Ah, Jelas. jelas ya. Oke. Ya. Ah, Benar Pak, bagus Pak. bagus ya. Kelihatannya saya Halo, dulu nih. Ya, ada yang mau sampaikan? Siapa? Pak Wimpi. halo. Ya, Ya, saya boleh sampaikan sesuatu ya. ya silakan. Artinya kalau di masa SMP itu lalu pribadi dari Muslim lalu mendapat hikmat atau sentuhan ajakan daripada Roh Kudus itu luar biasa. Karena masih boleh dikatakan dunia tadi katakan dunia masih anak-anak remaja ya. Betul. Dan sedangkan dalam kekristenan keluarga Kristen belum tentu atau tidak banyak atau sangat sedikit atau langka ya Iya. anak-anak seumur SMP itu mau rindu cari kebenaran ya. Seperti Matius 5 ayat 6 katakan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran mereka akan dipuaskan. Nah, kepuasan itu tadi Ibu Hana udah dapatkan di usia yang masih muda, terus sehingga kepuasan itu akan bertambah dan akan mencari itu ya. Amin. Dan memang betul Ibu Hana itu Yesaya 55 ayat 11 katakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan katakan ya. Karena firman itu dalam Yohanes 1 ayat 1 bagian C, firman itu adalah Allah. Ya. Siapa yang mau lawan firman itu ya? Benar. Dan Amin. firman itu betul-betul satu kata perwira itu Tuhan nggak perlu Tuhan datang ke rumah saya tidak layak. Sepatah kata saja. Jadi satu patah kata dari firman Allah itu luar biasa ya. Kalau kita yakini dan itulah iman yang Roh Kudus tumbuhkan dalam Ibu Hana itu yang membuat kita juga yang haus, lapar dan haus akan kebenaran seperti tadi katakan Matius 5 ayat 6 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Nah, kepuasan itu hanya kita dapatkan dalam kebenaran. Dan Ibu Hana dalam usia muda ada kepuasan yang didapatkan dan itu pekerjaan Roh Kudus itu. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Kemudian selanjutnya nanti Roh Kudus yang diam di dalam Ibu Hana itu apalagi sekarang dia hamba Tuhan sepenuh waktu. Dia tinggal dalam hidup Hana Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus yang diam di dalam kita ini, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan, katakan dan mengingatkan. Ada dua pekerjaan Roh Kudus di situ. Dia mengajarkan, dia mengingatkan. Amin. Apa yang pernah kita baca, kita jangan lupa. Di usia saya 78 tahun ini, saya hafal firman Tuhan bukan karena otak saya, bukan. Karena pekerjaan Roh Kudus mengajar, mengingatkan. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan dalam hidup kita ini. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Itu anugerah Ibu Hana ya. Salut memberkati pelayanan Ibu Hana. Sebagai apa di Ibu di Purbalingga? Gembala. Iya Pak, menggembalakan. Oke. Ya, saya waktu saya jalan-jalan di Purbalingga, saya mampir Purbalingga. Ya. Oke Pak, terima kasih Ampi. Saya pasca stroke yang dilihat wajah saya itu pasca stroke ya, baru pulang dari Ungaran pelayanan di desa-desa. Ya. Saya saya pasca stroke 12 tahun. Tangan kiri saya ini nggak bisa bergerak, nggak bisa dikontrol ya. Tapi kalau yang stroke aja mau melayani ke desa-desa, saya kira Anda yang normal-normal harus melayani Pak Salmon. Jadi alat di Kendari, melayani Pak, jadi saksi. Tuhan menyertai pasti. Salmon di Kendari. Pak Lambert, teman saya juga Pak Lambert itu teman dari masa muda di tempat pekerjaan. Tuhan berkati semuanya. Oke, terima kasih Pak Wimpi. Ya, baik. Mbak Ana, ya saya lanjut ya. Mbak Ana, bisa cerita nggak mujizat apa atau pertolongan Tuhan yang paling berkesan selama perjalanan iman Mbak Ana selama ini? Apa mujizat yang terbesar pernah Mbak Ana dapatkan? Silakan. Iya. Itu selama pelayanan atau dulu, Pak?
Apa saja dari mulai SMP sampai saat ini, kira-kira mujizat atau pertolongan Tuhan yang paling berkesan yang selama perjalanan Mbak Ana sampai saat ini, ada yang tidak bisa dilupakan? Silakan. Iya, ya mujizat yang saya alami sih dalam waktu yang belum lama ya. Saya pernah ngalami sakit apa namanya? Jadi kayak apa ya? Kayak ada kista gitu kan. Dan dokter menyarankan supaya operasi angkat rahim gitu. Oke. Dan ketika itu kami ambil keputusan untuk kami tidak operasi, kami berdoa dan Tuhan buat mujizat. Gitu. Puji Tuhan, Tuhan buat mujizat. Jadi waktu diperiksa semua sudah dalam kondisi normal kembali. Itu ya. Berarti ada baliknya ya? iya. Ya. Ya, teman-teman ya. Nah, saya ada satu pertanyaan ya. Jika Mbak Ana saat ini yang dulu misalnya ketemu sama Mbak Ana waktu SMP dulu ya, Mbak Ana sekarang ketemu sama sosok katakanlah Mbak Ana dulu waktu SMP, apa yang Mbak Ana ingin kata pada Hana dulu? Kira-kira apa? Nah, maksudnya gimana Pak? Saya belum. Mbak kan sudah ditabiskan jadi kira-kira ada pesan apa Hana sekarang untuk Mbak Hana yang dulu? Oh ya. Paham kan? Oke, ya memang pesan saya, ya pesan saya jangan mengeraskan hati. Ketika Tuhan menjamah, Tuhan berbicara, jadi jangan keraskan hati. Karena saya pikir waktu Tuhan berbicara, Tuhan menjamah seseorang dan kita mengeraskan hati, itu akan ada masanya di mana kasih karunia Tuhan itu akan lewat. Oke. Jadi kalau pada waktu itu saya tetap menolak dan saya tidak merespon jamahan Tuhan, tidak merespon panggilan Tuhan, ya saya akan menjadi orang yang terhilang. Karena waktu itu sempat saya mengeraskan hati, saya sempat menolak. Iya kan. Dengan saya justru malah akan semakin sungguh-sungguh membawa keluarga saya untuk kembali kepada agama sebelumnya. Iya. Oke. Tapi puji Tuhan. Jadi ketika kita merespon, ya justru di situ Tuhan akan bekerja. Tapi ketika kita menolak, Tuhan juga nggak pernah paksain kita. Betul. Ya. Oke. Suaminya juga Kristen ya Pak Andre? Oh ya. Kristen Pak. Boleh tanya. Iya. Pastilah. Maksud saya waktu kenal itu sama-sama Kristen juga, bukan sama. Enggak artinya mereka Kristen di suaminya, calon waktu pertemuan itu. Waktu masih jadi pemuda ya, pemuda. Iya. Kita Kristen, Pak. Mungkin itu juga salah satu pendukung Bu ya. Iya. Pendukung betul. Ibu lebih giat gitu ya. Motivasi yang memberikan motivasi juga untuk Ibu semakin dekat dengan Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan sebagian dan lain sebagainya ya. Termasuk itu juga Bu. Iya. Iya. Ya sama dengan saya kalau begitu. Waktu saya ini juga dapat istri orang Manado saya kan. Pinter Pak. Carinya orang Manado dia. Ya waktu ditugaskan di Manado ya. Jadi gayung bersambut Pak. Jadi gayung bersambut. Semua itu dalam rencana Tuhan. Ya. Di pikiran Pak Bambang waktu itu saya tahu, bukan saya nggak tahu, saya tahu. Bukan perjalanan hidup di dalam pimpinan Tuhan itu. Jadi memang begitulah ya. Ya, baik Bu. Luar biasa ini.
Terima kasih, terima kasih. Lanjut Pak. Iya, Tuhan berkati Pak, sama-sama. Terakhir ya, Halo. Mbak, karena waktunya nggak banyak ya. Pak, itu ada Pak, siapa itu Lambert tuh Pak? Lambert Kenapa? itu. Mau ngomong yuk, mau Oh, ngangkat Pak tadi. Lambert, ya guys, silakan Pak Lambert. Bisa. Ada yang mau disampaikan? Saya tadi itu Oke, dengar kan pada diem semua. Halo, dengar suara saya Mbak Ana. Ya, silakan. Ya, salam Pak Lambert, Ya, salam. benar. Oke, Ya. salam. Ya, selamat. Saya senang dengar ketika satu orang bertobat, malaikat surga bertempik sorak. Ya, Amin. iya. Saya mau tanya Bu Hana, selama ini kan ketika kan kita dari Muslim masuk Kristen, Ya. terus pasti ada teman-teman yang sering tanya, Bu Hana, kenapa sih apa menarik Anda sampai masuk Kristen? Ya, setidaknya kan mereka punya pertanyaan yang penasaran. Ya, dari teman-teman, apa selama ini ada yang melakukan interaksi sama seperti itu, dan apa jawaban Bu Hana buat mereka? Ada yang dilakukan selama ini? Demikian Bu Hana. Ya, silakan. Iya. Pernah Pak, pernah tentu mereka bertanya ya, itu apa sih gitu, mereka kepo juga kan, apa sih yang membuat kok kamu sekarang jadi berpindah gitu kan. Jadi ketika mereka bertanya demikian, tentu saya menyampaikan pengalaman saya Pak. Kadang kan iya. saya menyampaikan pengalaman saya bagaimana Kecap Tuhan kah? menjamah hati saya. Jadi kadang gini, untuk orang tertentu kita harus memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita Oke. alami. Siap. Jadi karena itu berdasarkan pengalaman kan, itu hal-hal yang memang real ya. Kalau kita menjawab bahwa saya terima keselamatan karena Yesus itu juru selamat gitu. Kalau saya berikan jawaban gitu, mereka akan bilang, "Nah, itu kan menurut kamu. Menurut iman saya nggak begitu." Kan begitu. Tapi ketika saya menyampaikan pengalaman saya bahwa memang apa yang saya alami itu sesuatu yang pengalaman supranatural, pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu. Ya, mereka paham gitu. Nah, dari situ kita bisa menyeberangkan akan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengalaman saya kepada mereka, ya, dan dari situ menjadi jembatan untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Amin. Tentang keselamatan buat mereka. Itu yang saya lakukan, Pak. Ya. Oke. Very good ya. Terima kasih Mbak Hana atas jawabannya ya. Jangan sampai dijawabnya karena babi kecap masih enak. Ya enggak? Ya, oke. Ya. Oke, teman-teman ya. Saya kira waktunya tidak banyak lagi. Ya, sahabat kompak yang terkasih, hari ini kita telah mendengar sebuah perjalanan hidup yang luar biasa ya dari Bu Hana Lintik ya. Kita belajar bahwa Tuhan dapat menjangkau seseorang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Bahkan melalui sebuah lagu rohani yang sederhana kan. Tuhan dapat menanamkan benih kebenaran yang akhirnya mengubah arah hidup seseorang untuk selamanya. Nah, seseorang inilah Ibu Hana Lintik ya. Jadi kesaksian Ibu Hana mengingatkan kita semua ya bahwa Tuhan mengenal, ini dia, mengenal setiap pribadi secara unik. Secara unik kan. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya. Dan tidak ada kehidupan yang terlalu sulit untuk dipulihkan oleh tangan-Nya yang berlubang paku. Nggak ada. Jadi pesan moralnya yang saya tangkap dari kesaksian Ibu Hana hari ini ya, kita ambil
Jangan pernah meremehkan benih kebaikan yang kita taburkan. Jadi kita harus menabur tetap menabur benih. Satu lagu, satu doa, satu tindakan kasih, bahkan satu kalimat yang kita ucapkan dapat dipakai Tuhan untuk mengubah hidup seseorang. Dan bagi Anda yang saat ini ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel, yang sedang mencari kebenaran, yang sedang bergumul atau sedang mempertanyakan arah hidup Anda, jangan pernah berhenti mencari, karena Tuhan tidak pernah jauh dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, sebelum kita menutup podcast ini, izinkan saya memberikan satu quote, ya, satu kata-kata bijak lah. The truth may challenge you before it change you. Kebenaran mungkin menantang Anda terlebih dahulu sebelum mengubah hidup Anda. One encounter with God can change the direction your entire life. Satu perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah arah seluruh hidup Anda. Terima kasih kepada Ibu Hana Lintik yang telah berbagi kesaksian dengan begitu jujur dan terbuka. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang ada di Zoom maupun ada yang di YouTube channel yang telah mengikuti podcast ini sampai habis, sampai selesai. Jika tayangan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk membagikan kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan Anda agar semakin banyak orang yang dikuatkan melalui kesaksian ini. Saya Andre Wahyudi Broto bersama keluarga besar dari Kompak pamit undur diri. Sampai berjumpa dalam podcast Kompak berikutnya. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap pelajaran penguatan yang kami dengar dari kesaksian yang telah kami dengarkan dari Ibu Hana. Kiranya benih firman dan kesaksian yang telah dibagikan tidak berlalu begitu saja, tapi bertumbuh dan menghasilkan buah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan setiap pendengar. Berkati Ibu Hana Lintik dan seluruh teman-teman yang ada di room ini dan setiap orang yang menyaksikan podcast ini. Pimpin langkah kami, kuatkan iman kami, jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih Pak Lambert. Terima kasih Berkati Pak. Salmon Kendari. Terima kasih. Diana semua. Diana, terima kasih. Jaya, Andre. Mulia Jakarta, Ibu Lucy dan Pak Bambang. Oke, kita live ya. Oke, makasih.